Saat sedang jajan ke abang-abang tukang bakso atau mie ayam, kita pasti sering banget ketemu sama mangkuk satu ini. Mangkuk ayam jago. Awal kemunculan mangkuk ini diawali pada saat Kekaisaran Dinasti Ming di Cina. Kaisar Cheng Hua meminta pengrajin dari daerah penghasil keramik untuk memberikan gambar ayam di mangkuknya. Mangkuk ayam ini kemudian digemari oleh kaisar-kaisar lainnya. Saat diproduksi secara massal, mangkuk ini pun kemudian menjadi populer pula di kalangan petani Tiongkok yang pada akhirnya disebarkan ke Asia hingga ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Walaupun sudah ada sejak lama, namun mangkuk ayam jago tetap populer dan digunakan hingga sekarang ini. Jangankan di mangkuk, sekarang gambar ayam jago juga dapat kita jumpai dalam fashion item sehari-hari, seperti topi, kemeja, tas, sendal jepit, dan lainnya. Terlihat agak nyeleneh memang, tapi nyatanya ini menjadi suatu tren yang digemari oleh kalangan masyarakat kita. Penasaran gak sih kenapa mangkuk ini bisa sefenomenal itu? Ternyata, hal ini berkaitan dengan sebuah teori yang bernama emotional design. Dan Norman, seorang peneliti dan kritikus desain, dalam bukunya yang berjudul Emotional Design, Why We Love or Hate Everyday Things mengungkapkan bahwa emosi manusia dapat menciptakan interaksi atau ikatan terhadap suatu produk yang terdiri oleh 3 tingkatan berbeda dalam otak, yaitu visceral, behavioral, dan reflective. Tingkat visceral memiliki reaksi spontan alam bawah sadar yang menentukan kesan atau impresi pada penampilan fisik suatu produk walaupun produk tersebut belum dipakai. Contohnya dalam pengalaman sehari-hari, kita cenderung lebih suka melihat wajah tersenyum, tidak menyukai suara yang terlalu keras, dan tidak menyukai cuaca yang terlalu panas. Tingkat behavioral berhubungan dengan pengalaman penggunaan produk yang mempengaruhi sebagian besar perilaku manusia, meliputi aspek fungsi, performa, dan kebergunaan. Tingkat reflektif merupakan tingkatan yang paling berpengaruh, di mana orang secara sadar akan merenungkan kesan mendalam terhadap suatu produk. Dalam tingkatan ini dikatakan pula bahwa emosi dapat dipengaruhi oleh latar belakang seseorang, misalnya latar belakang sosial dan budaya. Kemudian ada pula yang disebut sebagai teori pendekatan kesenangan, yang menyatakan bahwa manusia memiliki respon emosi positif atau kesenangan yang timbul karena suatu produk. Di antaranya terdapat psychopleasure yang berkaitan dengan reaksi kognitif dan emosional ketika menggunakan produk, serta ideopleasure yang berkaitan dengan estetika dan nilai yang dikandung oleh produk. Secara fisik, mangkuk ayam jago terlihat biasa saja, sama seperti bentuk mangkuk-mangkuk pada umumnya. Kita jelas tahu kegunaan dan fungsinya, yakni memudahkan kita untuk dapat mengkonsumsi makanan berkuah. Tapi yang memberi kesan khusus pada mangkok ini adalah gambar ayam jago itu sendiri. Gambar tersebut sebenarnya memiliki nilai filosofi yang kuat. Dalam kebudayaan Tiongkok, ayam jago dan bunga peony sering dikaitkan dengan rezeki dan kekayaan. Mungkin hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa banyak pedagang yang memakai mangkok ayam jago hingga sekarang. Dari hal ini muncul hubungan emosional antara produk dengan pengalaman pribadi seseorang. Saat melihat mangkok ini, umumnya kita jadi teringat kepada pedagang bakso atau mie ayam. Atau misalnya kita menjadi mengingat masa-masa saat sedang menikmati semangkuk bakso favorit di pedagang kaki lima langganan kita. Dampaknya, apabila gambar ini diaplikasikan dalam media berbeda sekalipun, seperti fashion item tadi, orang akan tetap menyukainya. Gambar ayam jago sepertinya sudah melekat dengan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Desainnya yang terbilang jadul menjadi nilai jual tersendiri yang tidak dapat dijumpai dalam produk serupa lainnya. Kalau dalam teori umum menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan, manusia akan mengandalkan otak rasional, itu tidak sepenuhnya benar. Justru, pengambilan keputusan akan lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan terkadang mengabaikan logika. Sebagai informasi tambahan, gambar mangkuk ayam jago telah dipatenkan oleh PT Laki Indah Keramik dengan nama lukisan ayam jago. Hal ini dilakukan karena kerugian yang ditimbulkan akibat banyaknya peredaran produk-produk tiruan yang diproduksi oleh perusahaan lain. Kejadian ini menjadikan perusahaan tersebut sebagai satu-satunya produsen yang berhak untuk memperdagangkan merek lukisan ayam jago.